Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 5 Bojonegoro. Beberapa waktu lalu udah ada beberapa siswa yang mengirimkan voice untuk tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan saya sangat mengapresiasi. Untuk yang belum kirim bisa segera mengirim ya, karena secara tidak langsung itu adalah untuk evaluasi juga nanti untuk anak-anak mengajinya itu patutnya sampai mana, terus terkait kelancarannya juga, terus tajwidnya. Maka dari itu Pak Muharram sebagai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti meminta untuk anak-anak mengirimkan voice-nya. Itu tugas yang sangat ringan sekali ya, tinggal ngaji surat yang anak-anak inginkan, mau An-Naba atau surat Ali Imran, Al-Baqarah. Tidak usah banyak-banyak, minimal 5 ayat sudah cukup. Yang penting tidak surat pendek Al-Ikhlas, Al-Kautsar ya. Saya yakin semuanya sudah hafal. Oke. Masih dalam masa pandemi Covid-19, saya harapkan untuk anak-anak tidak usah keluar rumah dulu apabila tidak ada keperluan yang mendesak, apalagi ngopi ya atau nongkrong dengan teman-temannya. Alangkah baiknya di rumah saja membantu orang tua ataupun belajar. Pada masa pandemi ini coba kita ambil sisi positifnya anak-anak. Jadi jadikan momen pandemi ini sebagai salah satu momen di mana anak-anak itu benar-benar bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Contoh kecilnya adalah tugas dari Bapak Ibu guru. Setiap hari ketika anak-anak membuka grup WhatsApp ya, kelas masing-masing ataupun grupnya tiap mata pelajaran, nah di situ kan ada tugas. Nah, itu bisa dikerjakan untuk mengisi waktu luang di rumah. Kalau seumpama Pak sinyalnya sulit, Pak tidak punya data, kemarin sudah dihimbau oleh wali kelas apabila kesusahan bisa datang ke sekolah. Nah, itu nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Tidak ada alasan untuk anak-anak tidak belajar. Maka dari itu, momen pandemi ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahwasanya saya loh siswa yang bertanggung jawab. Ketika orang tua Anda pagi sudah berangkat mencari nafkah, ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang kuli bangunan, ada yang tukang. Semuanya bertanggung jawab untuk apa? Untuk diri kalian, agar kalian bisa makan, bisa beli seragam, bisa beli handphone mungkin salah satunya. Nah, orang tua sudah benar-benar bertanggung jawab. Maka dari itu, tugas anak-anak adalah bertanggung jawab atas dirinya sebagai siswa yang baik. Siswa yang baik itu seperti apa sih? Ya, tugasnya hanya satu, belajar. Saat ini tugas Anda itu hanya satu, belajar. Maka dari itu kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, saya harapkan bisa benar-benar dimaksimalkan ya, tidak ada alasan tidak mengirim tugas. Nah, selanjutnya untuk kelas 10 ya, saya harapkan untuk anak-anak ini sudah bukan lagi atau harus lepas dari identitas SMP masing-masing ya. Yang mungkin dulu itu anak SMP masih kekanak-kanakan, kalau sekarang Anda itu sudah masuk di tingkat SMK atau SMA. Maka dari itu saya harapkan anak-anak itu benar-benar merubah sifatnya, merubah sikapnya. Bagaimana sih menjadi seseorang itu yang lebih dewasa. Salah satu contohnya adalah bertanggung jawab atas dirinya tadi itu, yaitu belajar. Nah, nanti ketika kalian
3 tahun di SMK Negeri 5 Bojonegoro atau SMK Migas, saya harapkan anak-anak punya punya target. Nah, targetnya maksudnya seperti apa sih? Targetnya itu adalah kelas 10 saya harus bisa apa? Kelas 11 selanjutnya saya harus bisa apa, dan kelas 12 saya harus bisa apa. Nah, masukannya dari Pak Muharram itu adalah paling tidak kelas 10 anak-anak juga mendalami bahasa Inggris ya. Untuk syukur-syukur ada kelompok kecil ya di kelasnya itu yang yang fokus dengan bahasa Inggris. Karena apa? Secara tidak langsung nanti ketika kalian itu lulus dari sekolah, apalagi nanti jurusan teknik pemboran minyak dan gas, ataupun energi terbarukan, ataupun pengolahan agribisnis, pengolahan hasil pertanian, saya yakin semuanya itu untuk bahasa Inggris sangat diperlukan sekali, apalagi di dunia kerja. Nah, apabila nanti anak-anak itu lulus dari SMK tidak punya kelebihan khusus atau kelebihan yang tidak menonjol atau yang tidak bisa ditonjolkan, saya yakin juga bisa kalah bersaing dengan siswa lain atau dengan orang lain. Maka dari itu ketika kalian lulus dari SMK itu punya yang namanya suatu kelebihan ya. Contoh kecil adalah kelebihan berbahasa selain bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka ketika Anda melamar suatu pekerjaan, saya yakin juga itu yang akan dipilih. Contoh, kelas 10 membuat kelompok kecil 3 orang atau 4 orang di kelasnya. Anda buat kelompok kecil setiap hari belajar atau mendalami bahasa Inggris. Nah, nanti kalau sudah kosakatanya sudah bertambah, Anda butuh teman untuk ngobrol berbahasa Inggris, tinggal ngomong sama guru bahasa Inggrisnya masing-masing, ataupun nanti wali kelas juga, atau mungkin Pak Muharram, atau mungkin saya yakin semuanya guru bisa membantu ya. Meskipun Pak Muharram itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi paling tidak nanti bisa membantu anak-anak mencari lawan main untuk ngobrol berbahasa Inggris, baik itu nanti ngobrol biasa ataupun bagaimana sih cara debat dengan bahasa Inggris yang nanti akan saya carikan tutornya atau saya carikan lawannya. Nah, saya harapkan di kelas 10 ini nanti anak-anak punya yang namanya target. Nah, kembali ke belajar online ataupun pada masa pandemi ini memang semuanya serba sulit ya, baik itu pekerja, siswa, mahasiswa, guru dan lain sebagainya. Saya yakin semuanya kesulitan, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita berhenti bergerak. Itu tidak menjadi alasan untuk anak-anak itu santai di rumah terus. Itu tidak menjadi alasan untuk anak-anak itu berhenti berproses menjadi lebih baik. Itu tidak menjadi alasan untuk para siswa nongkrong tidak jelas, ngopi terus kerjanya. Itu juga bukan menjadi suatu alasan. Ketika pada masa pandemi semuanya sulit, maka kita tetap harus bergerak. Nah, untuk saat ini bagaimana caranya? Yaitu dengan daring atau online ya. Anak-anak bisa tanya apa saja dengan Bapak Ibu gurunya terkait mungkin kalau guru BK mungkin anak-anak punya masalah, kesulitan belajar, kesulitan memahami suatu pelajaran, atau mungkin dengan psikisnya masing-masing ada punya masalah seperti ini seperti itu, bisa curhatnya ke guru BK. Kalau untuk memahami pelajaran ini aku kurang paham, bisa japri atau bisa WA guru mata pelajaran masing-masing. Ingat, bahasanya harus santun dan sopan. Contoh, awali dengan salam, terus tidak menyingkat tulisan ya. Terus menjawabnya juga kalau bisa dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk beberapa yang sudah kirim materi atau kemarin ngirim tugas ke Pak Muharram terkait ngaji ya anak-anak, cuma ada beberapa siswa yang sudah lancar, terus ada yang kurang lancar, ada yang lancar tapi panjang pendeknya itu aut-autan ya, panjang pendeknya itu kurang benar. Nah, ada tipsnya bagaimana sih cara belajar agar panjang pendeknya kita itu benar.
Nah, salah satunya itu adalah sering-sering anak-anak itu bacanya tartil. Baca tartil itu adalah baca pelan dengan melihat oh ini panjang, oh ini pendek, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu merasa baca saya sudah benar, itu jangan sampai. Oh, saya sudah cepet bacanya, jadi saya nggak perlu belajar, itu salah juga. Ya, jangan. Bacanya bagaimana? Setiap kalian baca Al-Quran, ya usahakan setiap hari baca. Sedikit nggak masalah, yang penting harus setiap hari itu harus baca. Karena itu sangat menunjang untuk kalian bacanya lancar. Contoh ya. Nah, biasanya bacanya itu kayak alhamdulillah. Kayak nah itu sudah salah. Ya paling enak itu kalau tartil itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi biasanya kalau awal itu biasanya kita pakai nggak tahu tangannya ngapain. Nah, biasanya kalau pendek itu 1 ketukan, kalau agak panjang itu 2 ketukan, ya seperti itu. Kayak kemarin ada yang bacanya itu cepet tapi panjang pendeknya itu ngawur. Biasanya yang sering saya dengar, ya biasanya itu adalah kayak alladzina yu'minuna. Nah, itu udah salah. Yang benar adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladina yu'minuna. Ingat-ingat, seperti itu salah ya. Biasanya kalau anak-anak itu sudah terpaku pada kayak sudah jadi kebiasaan, oh kayak kalau ngaji itu saya lagunya seperti ini, itu kalau sudah keenaan walaupun panjang pendeknya salah, itu pasti nanti akan sampai tua. Ya, dulu Pak Muharram pernah ngaji bapak-bapak gitu, karena sudah saking senengnya atau mungkin sudah terbiasa bapaknya itu pakai lagunya itu, ya. Jadi mau panjang mau pendek, ketika pas di di lagu tertentu itu, di bagian tertentu itu meskipun pendek tetap harus dipanjangkan kalau orangnya, karena pas itu dia harus panjang lagunya. Nah, padahal kalau kita ngaji itu lagunya mau apapun itu harus mengikuti panjang pendek surah yang kita baca. Nah, ini Al-Baqarah, oh ini ada matobi'inya, ya, oh ini harus panjang, oh ini harus pendek, oh ini ya oh ada alif mati, oh ini harus panjang, wa mimma, ya, terus waladina, ya sukun sebelumnya kasroh, oh ini harus panjang, panjangnya 2 ketukan, waladina, ya, waladina, ya, waladina, oh nanya pendek berarti nah, ya, walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi sebisa mungkin bacanya santai, jadi pas ngaji, oh ini seperti ini, oh itu seperti itu, jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa apabila ada tugas dikerjakan, apabila ada sesuatu yang tidak bisa, segera menghubungi Bapak Ibu gurunya. Pak, Bu, saya tidak bisa ngerjakan. Pak, Bu, di sini sulit sinyal. Pak, Bu, tidak punya paketan, atau bagaimanapun harus izin atau komunikasi dengan Bapak Ibu gurunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.